Bagi beberapa orang atau banyak orang merasa enggak ya, tapi bagi orang-orang tertentu kesulitan. Nah, jodoh ini biasanya diawali dari kurang dekatnya seseorang itu dengan orang tua. Insya Allah biasanya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Bertemu lagi dengan saya, Bubi Maulana dan juga Pak Ustadz Danu, ya, guru saya. Dimana kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan semuanya yang punya masalah, Allah berikan kemudahan untuk penyelesaian masalahnya, Pak Ustadz ya. Yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Amin. Nah, Pak Ustadz, pagi hari ini yang sedang menyaksikan Siraman Kolbu itu kan dari berbagai macam kalangan nih. Ada yang masih sendiri, ada yang sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Nah, ini yang masih sendiri kadang-kadang suka pengen tahu gimana caranya mendapatkan jodoh gitu ya. Kadang-kadang lewat tausiahnya Pak Ustadz juga itu bisa dilihat dari akhlak juga, kurang lebih seperti itu. Nah, cuman nggak jarang nih yang jomblo ini atau yang masih sendiri ini sering merasa tersakiti, terzolimi di momen-momen tertentu, khususnya kalau nikahan. Kapan nyusul gitu ya, kalau lebaran dan lain sebagainya. Nah, tema kita pagi hari ini terzolimi karena masih sendiri. Sebetulnya kata-kata terzolimi ini, apakah ia betul seperti itu atau hanya perasaan orang yang masih jomblo itu? Silakan tahu saja Pak Ustadz. Makasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal wabarakatuh. alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita bagus, terzolimi karena masih sendiri. Jadi temanya lucu ya, juga nggak apa-apa. Ini maksudnya adalah seseorang yang kalau tadi Mas Bobi cerita, kalau ada kondangan temennya tanya, atau saudara atau Pak D, Bude, Pak Lek, Buleknya bertanya itu, merasanya terzolimi. Padahal itu hanya bertanya aja, ya. Bertanya aja, jadi kita tidak perlu merasa bahwa itu terzolimi, ya. Tapi kalau mamanya ada seseorang teman yang mengejek, nah mengejek ini beda ya, mengejek dengan bertanya ini beda. Kalau mengejek, nah, boleh itu merasa terzolimi, tetapi tidak usah dimasukkan kita yang merasa terzolimi, nggak perlu. Jadi masukkan bahwa itu ujian yang harus dihadapi, ya, ujian yang harus dihadapi. Sebenarnya yang perlu kita ketahui itu bagaimana kita bisa mendapatkan jodoh ya. Memang sulit, selama ini memang sulit. Bagi beberapa orang atau banyak orang merasa enggak ya, tapi bagi orang-orang tertentu kesulitan. Nah, jodoh ini biasanya diawali dari kurang dekatnya seseorang itu dengan orang tua. Insya Allah biasanya seperti itu. Kenapa? Umpamanya seorang perempuan yang agak susah mencari jodoh itu biasanya kurang dekat dengan ayahnya atau kurang komunikasi dengan ibunya. Hal ini kalau itu dari sejak mulai remaja atau kecilnya itu dilakukan itu terus-menerus, ya Allah mencatat bahwa si anak perempuan ini memang kurang dekat dengan ayahnya. Nah, karena kurang dekat dengan ayahnya, Allah memberikan ujian, dia kurang dekat dengan teman laki-lakinya. Nah, dengan kondisi yang kurang dekat dengan laki-laki lain itu kenapa? Walaupun dia menginginkan, dia ingin punya pasangan, tapi dia dengan ayahnya nggak dekat. Padahal orang itu, perempuan itu ada terlahir di dunia, walaupun itu memang atas izin Allah, tapi itu juga dengan izin dengan ayahnya juga, dengan terhubung dengan ayah dan ibunya seperti ini. Jadi harus kita sadari, makanya istilahnya kenapa kita sebagai seorang anak itu disuruh hormat kepada orang tuanya, tidak boleh menyakiti hati orang tua. Salah satunya itu, kita hadir di dunia ini bukan kita itu punya keinginan, tapi salah satunya adalah atas izin Allah, kemudian dari orang tua juga. Nah, ini harus kita ketahui. Kemudian kalau kita merasa terzalimi, ya kalau merasa terzalimi nggak usah, tapi kalau memang itu diejek, kita gunakan ayat-ayat Allah bahwa kita senantiasa memaafkan. Fa'fu anhum
maafkan mereka, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan dosa-dosa mereka pada Allah Ta'ala, ya. Ayat yang lain tetap mirip semuanya, tetap mirip ya artinya ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, ini kita disuruh mengatakan dengan penuh keselamatan. Jadi semuanya ayat itu tidak akan bertabrakan, ya. Jadi jelas bahwasanya kalau kita dizalimi, kita mendoakan agar kita diselamatkan. Orang yang menzalimi itu agar diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Nah, ini harus kita sadari bahwasanya kalau kita inginkan jodoh, mulai sedini mungkin dekatkan diri kita kepada orang tua kita, dekatkan, kemudian hormati, hargai beliau. Mudah-mudahan dengan itu jodoh itu akan diproses oleh Allah Ta'ala menjadi salah satu rizki. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu bagi semuanya, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Subhanallah, Pak Ustadz, luar biasa tausiahnya. Selanjutnya pemirsa akan memberikan tausiah seputar tema kita terzolimi karena masih sendiri ini. Kita persilakan Ustadz Asep Hidayat, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Bobi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Guru kita Ustaz Danu yang sama-sama kita cintai, kita hormati, Mas Bobi dan seluruh para pemirsa MNC TV dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa MNC TV dimanapun berada, tema kita adalah terzalimi karena masih sendiri. Dari tema ini sebetulnya ada dua pokok bahasan yang bisa kita ambil. Yang pertama berbicara tentang sebuah kezaliman, atau mungkin bully lah bahasanya kalau kekinian itu. Maka satu ketika datanglah sahabat kepada Rasulullah SAW dan kemudian sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, tolong berikan aku nasihat." Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, "La tasubanna ahadan." Janganlah kalian menyakiti siapapun. Ketika Rasulullah mengatakan kalimat ini berarti ada kalimat dosa. Kenapa? Karena membuli orang, menyakiti orang ini adalah bukan ajaran Islam. Menyakiti perasaan orang ini adalah kezaliman. Maka ketika berbicara kezaliman ini adalah berbicara dosa. Yang kedua, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara sendiri atau mungkin bahasa kekiniannya adalah jomblo lah, mungkin begitu Mas Bobi ya. Zaman sekarang bahasanya seperti itu. Jomblo itu sendiri itu sebetulnya bukan pilihan. Ya. Bisa aja bukan juga sebuah takdir. Ya, kenapa? Karena Allah telah menyatakan bahwa kita ini diciptakan azwajan sepasang-sepasang. Nah, masalahnya kenapa sampai hari ini kita belum dapat pasangan? Ya mungkin masih banyak fikir-fikir. Ya, berbagai macam masalah, pertimbangannya dunia, pertimbangannya harta, padahal sesungguhnya tidak seperti itu. Allah telah menciptakan manusia dengan rezekinya. Kebanyakan di antara kita kenapa sulit mendapatkan pasangan? Karena ketakutan dunia. Tapi kalau seseorang niatnya karena ibadah mengikuti sunnah Rasul, insya Allah Allah akan permudah. Tadi Ustaz Danu sudah menyampaikan begitu gampang, bahkan ini bisa jadi akibat karena jauhnya seorang anak kepada orang tua. Nah, yang kedua bisa jadi karena kita tidak ada niatan untuk menyempurnakan agama. Karena menikah itu menyempurnakan setengah agama, kata Rasulullah, kan seperti itu. Kemudian para sahabat yang masih sendiri, terutama laki-laki, sesungguhnya para wanita itu tidak perlu dengan uang, tidak perlu dengan harta. Yang perlu itu kepastian, Mas Bobi. Ya, yang perlu itu kepastian. Pasti punya mobil, pasti punya jabatan, pasti punya deposito. Jadi tidak perlu dengan uang, kepastian. Ya. Kemudian para wanita juga perlu menyadari bahwa yang diperlukan oleh laki-laki itu, mohon maaf, bukan cantiknya, tetap kepastian juga. Pasti lebih cantik, pasti lebih ayu, kan seperti itu. Maka dari itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan menzalimi orang lain, jangan membuli orang lain karena ini adalah dosa besar. Yang kedua, sendiri itu bisa jadi bukan takdir tapi itu adalah pilihan. Maka bismillah tawakkaltu ala Allah, cari ridho Allah, minta kepada Allah pasangan yang baik buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Ustadz Asep, terima kasih tausiahnya. Silahkan duduk.
Untuk pemirsa setia Siraman Kobo dimanapun ya yang masih single, mudah-mudahan Allah dekatkan jodohnya, Amin. Allah berikan jodoh yang sekufu. Yang sudah berjodoh jangan ngebully yang masih single lah, kasihan ya. Ingat itu namanya perbuatan yang bisa menzolimi walaupun yang terzolimi tidak merasa seperti itu. Mudah-mudahan mudahkan jodohnya. Terima kasih sekali lagi tosennya Pak Ustadz Anu, Pak Ustadz Asep.